Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Wainegoro. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan ringkasan materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Abdurrahman SEMAK. Langsung saja materi atau sesi yang pertama, yaitu tentang prinsip agama. Apa itu prinsip agama? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui tentang fungsi agama itu apa. Fungsi agama itu sangat banyak sekali. Di antaranya ialah sumber moral, informasi, bimbingan rohani, dan lain sebagainya. Itulah fungsi agama bagi kehidupan kita. Kemudian prinsip-prinsip agama dalam kehidupan kita, di antaranya yang pertama ialah prinsip keadilan, yaitu bahwa agama itu punya prinsip harus imbang dalam seluruh aspek kehidupan, bahwa agama itu ada sangkut pautnya dalam semua aspek kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini akan terikat oleh agama. Kemudian prinsip ihsan, yaitu bagaimana kita melakukan upaya aktivitas yang terbaik, yang paling baik, yang paling tinggi. Harapannya kita mendapatkan pahala yang terbaik. Kemudian prinsip berbuat baik kepada kaum kerabat, karena barang siapa yang berbuat dengan kaum kerabat, maka itulah kita telah melaksanakan keberagaman yang luar biasa. Kemudian sumber ajaran agama, tentu sumber agama itu bersumber dari kaidah-kaidah agama yang diyakininya. Kemudian yang kedua yaitu tentang hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Hakikat, apa itu hakikat? Apa itu martabat? Dan apa itu tanggung jawab? Hakikat manusia itu apa? Martabat manusia itu seperti apa? Dan tanggung jawab manusia itu bagaimana? Yang pertama yaitu hakikat kita sebagai manusia ialah beribadah, tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagi orang Islam yaitu tunduk atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, yang telah memberikan kita perlindungan dan rahmat kasih sayang. Kemudian martabatnya kita manusia, yaitu sebagai manusia itu memiliki kecenderungan untuk dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan yang Maha Esa, yaitu mulia dalam kehidupannya, bahkan menjadi makhluk yang paling sempurna. Kemudian selalu damai kita ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala atau mengingat Tuhan yang Maha Esa. Itu martabat kita sebagai manusia, bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk di antara semua makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kemudian tanggung jawabnya kita sebagai manusia apa? Itu yang pertama sebagai khalifah atau pemimpin, bahwa kita harus memelihara dunia ini, bumi ini, untuk kepentingan kita dan umat, sehingga jangan sampai kita menyanyikan kewenangan kita sebagai pemimpin di dunia ini, karena sebenarnya kita adalah wakil Allah untuk mengelola dunia ini. Yang kedua, tanggung jawab kita adalah sebagai hamba Allah, yaitu hamba yang tunduk, patuh, dan taat kepada syariat atau perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu konsep kemanusiaan. Bagaimana kemanusiaan itu? Kemanusiaan adalah sifat hakiki manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Jadi kemanusiaan adalah sifat hakiki manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kemudian kemanusiaan merupakan satu prinsip yang abstrak yang menjadi pikiran dasar dalam membuat atau merumuskan undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar ini dirumuskan bersumber dari asas atau prinsip umum yang dimiliki oleh manusia, sehingga undang-undang yang disusun, yang dirumuskan tidak menyimpang dari kemanusiaan atau manusia itu sendiri. Kemudian asas kemanusiaan itu juga sebagai hukum, artinya adalah
segala muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan kemanusiaan, itu menghormati hak asasi manusianya serta harkat dan martabatnya secara proporsional. Kemudian tentang kerukunan umat beragama. Umat beragama, apa itu umat beragama dan apa itu peran pemerintah, dan bagaimana kerukunan umat beragama itu. Kemudian tentang tantangannya apa itu. Yang pertama terkait umat beragama itu ada beberapa macam. Yang pertama ialah kerukunan antar umat. Berarti kerukunan antar umat agama, misalnya Islam dengan Hindu, Buddha dengan Kristen, itu kerukunan antar umat beragama. Kemudian kerukunan interumat beragama, yaitu kerukunan masing-masing agama masing-masing itu apa? Seperti apa? Misalnya kerukunan antara umat Islam, antara orang Islam dengan orang Islam itu bagaimana? Karena dengan kebineka tunggal itu, bahkan antar sama-sama agama Islam itu mungkin bermacam-macam sukunya. Antar agama Hindu juga bermacam-macam sukunya. Sehingga bagaimana kerukunan terjadi di dalamnya. Dan antar umat beragama dan pemerintah, bagaimana hubungan atau kerukunan antara umat beragama di Indonesia ini dengan pemerintah itu sendiri. Maka berikutnya ialah bagaimana peran pemerintah itu, yaitu peran pemerintah memberikan bimbingan dan pelayanan agar aktivitas keagamaan di Indonesia ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kemudian kerukunan umat ini harus dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, dan juga saling menghormati. Karena hanya dengan itulah maka terwujudlah kerukunan antar umat beragama. Namun tidak cukup itu, ada tantangan-tantangan yang akan datang yang berupaya untuk menggerus kerukunan itu. Apa itu tantangannya? Di antaranya ialah globalisasi, perubahan sosial, kemajuan teknologi, liberalisme, dan paham radikalisme. Tantangan ini harus kita hadapi dengan sebaik-baik mungkin. Kita pelajari apa dampaknya, kita juga pelajari bagaimana cara menghindarinya, dan sejak dini kita harus menanamkan bahwa kita harus benar-benar beragama ini dengan penuh toleransi, terhindar dari namanya radikalisme. Next, tentang sumber hukum agama. Hukum itu apa? Hukum adalah sesuatu yang berisi tentang aturan-aturan, baik perintah atau larangannya, dan barang siapa yang melanggarnya ada konsekuensinya atau hukumannya. Itu namanya hukum. Prinsip hukum adalah setiap agama pasti memiliki sumber hukum yang menjadikannya sebagai pedoman untuk beraktivitas sehari-hari sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Kemudian hukumnya ya tentu segala sesuatu yang telah menimbulkan aturan itulah sumber hukum. Misalnya untuk Islam, berarti hukum Islam ini sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Berarti hadis dan Al-Quran ini merupakan sumbernya. Ada juga namanya ijtihad. Ijtihad itu juga merupakan sumber hukum yang harus diikuti oleh umat Islam. Next, tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa Islam itu sangat mengapresiasi tentang ilmu pengetahuan. Bahkan dalam Islam, Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu. Tentu orang yang berilmu pengetahuan, yang ilmunya luas, yang pengalaman juga luas. Kemudian ilmu pengetahuan itu apa? Ilmu pengetahuan itu merupakan himpunan pengalaman manusia tentang sesuatu fenomena alam. Itulah ilmu pengetahuan. Dan teknologi merupakan himpunan pengetahuan manusia tentang manfaat alam itu apa. Misalnya ada mobil, itu berasal dari rangkaian susun dari alam. Banyak dari apa,
bacanya, kemudian bahan bakarnya dan lain sebagainya. Integrasinya bagaimana antara agama dan teknologi? Tentu ilmu pengetahuan alam itu merupakan jalan atau media untuk memperdalam agama, dan juga agama merupakan acuan kita untuk mengetahui alam-alam, untuk mengetahui hal-hal yang masih tersingkap, yang belum tersingkap. Jadi kata Einstein itu, agama tanpa ilmu itu buta, agama tanpa ilmu itu bincang, dan ilmu tanpa agama itu buta. Sehingga antara agama dan ilmu itu merupakan integrasi yang selaras, yang dengan agama kita bisa mengetahui ternyata masih banyak hal yang dibicarakan Al-Quran itu masih belum kita ketahui sejatinya apa, sehingga kita berupaya keras untuk mencari tahu. Sementara ketika kita berilmu pengetahuan, kita harus juga mengacu pada agama agar kita nggak tersesat, kita menjadi orang yang serakah dan sebagainya. Kemudian tokoh muslim yang berperan penting dalam dunia teknologi seperti misalnya Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Khaitan dan lain sebagainya. Banyak ilmu muslim yang fokus berilmu pengetahuan dan mereka pun tidak meninggalkan keagamaan. Mereka mengintegrasikan antara agama dan juga ilmu pengetahuan sehingga menciptakan suatu ilmu pengetahuan yang sangat fenomenal hingga sekarang dipelajari oleh banyak orang. Kemudian terkait implementasi kerukunan dalam konteks kehidupan yang beraneka ragam. Nah, keragaman itu apa? Keragaman itu kita harus akui bahwa masyarakat Indonesia ini terdiri dari beragam suku, budaya, dan juga agama. Kita tidak pungkiri bahwa misalnya ada orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, orang Melayu, orang Timur, dan lain sebagainya. Itu merupakan aneka ragaman yang dimiliki di Indonesia. Dan kita harus akui. Kemudian bagaimana peran Pancasila? Pancasila ini berperan sebagai pemersatu keragaman itu, sehingga dengan adanya Pancasila kita misalnya ada satu bahasa, satu tujuan, satu impian, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya Pancasila kita bisa hidup berdampingan tanpa adanya saling mencela. Dan kita pun dianjurkan dalam agama itu, kita beragama itu harus moderat, artinya kita melakukan aktivitas agama ini yang moderat, yang penuh bijaksana. Bahkan Rasulullah menyampaikan bahwa kita harus menyampaikan dakwah ini dengan bijak, dengan hikmah, tidak menyakiti, tidak merusuh, dan lain sebagainya. Itulah Islam yang moderat, bukan radikal. Radikal itu saklek dan saklek, dia mengaku itu yang paling benar dan membenci, bahkan menyalah-nyalahkan yang lainnya. Kalau kita bisa mendarat, maka muncullah yang namanya kerukunan antar umat beragama. Dan toleransi ini merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita saat kita berdampingan dengan orang lain, suku lain, agama lain, budaya lain, dan lain-lainnya. Next, tentang kesalahan sosial. Dalam kerukunan tadi antar umat beragama, mungkin bahkan inter umat beragama, kita perlu yang namanya kesalahan sosial. Apa itu kesalahan sosial? Kesalahan sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial. Misalnya cara menyambut tamu, cara bersosialisasi, cara bermuamalah yang benar, cara tolong-menolong yang benar, dan juga contoh-contoh lainnya, kerjasama. Dan juga manusia itu adalah makhluk sosial. Tentu kita yakin bahwa makhluk sosial itu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri. Kita mau makan aja kita butuh orang lain. Kita mau berpakaian kita butuh orang lain. Kita mau pindah tempat dari satu tempat ke B, kita butuh orang lain. Hampir semua aktivitas kita itu membutuhkan bantuan orang lain. Itulah namanya sosial. Oleh karena itu, karena kita senantiasa membutuhkan orang lain, kita perlu yang namanya sikap yang saleh.
Artinya kita mementingkan pendidikan akhlak yang baik, karena akhlak yang baik itu akan menciptakan manusia yang soleh. Dan bahkan kita anjurkan kita uh, memberikan waktu kita yang terbaik buat belajar bagaimana cara kita untuk bersosialisasi, bermuamalah dengan tetangga kita sekitar. Kemudian tentang sebuah bekerja. Dalam kehidupan bersosialisasi tentu kita saling memberikan keuntungan dan juga saling meminta saling berbagi keuntungan dan juga kita saling berbagi usaha dalam pekerjaan. Nah, pekerjaan itu merupakan suatu bidang usaha yang atau lapangan profesi yang akan dipilih-pilih oleh seorang untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, pekerjaan itu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh semua orang, setiap orang, dengan tujuan untuk mencari nafkah dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Allah pun telah menyuruh kita untuk bekerja dan berusaha di muka bumi, karena Allah sudah menyiapkan berbagai sumber kehidupan yang dengannya kita diminta oleh Allah untuk mengambilnya, berupaya untuk mendapatkannya. Agar apa? Agar bumi ini bisa dikelola dengan baik dan juga sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia, yaitu sebagai leader, pemimpin atau khalifah yang mengelola dunia ini. Kemudian hikmah bekerja keras itu tentu kita menjadi termasuk golongan orang yang bersikap terpuji, dan juga orang bekerja keras itu mendapat pahala yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang kemandirian sosial. Kemandirian itu apa? Kemudian aspek kemandirian itu apa aja? Jenisnya apa aja? Dan juga bentuknya seperti apa? Mari kita awali dengan apa itu kemandirian. Kemandirian adalah tindakan dari seorang untuk mencoba memecahkan masalah yang dihadapinya tanpa bantuan orang lain. Bukan tanpa bantuan, tapi tanpa mengharapkan bantuan. Kita mencoba untuk mandiri. Kita menyelesaikan masalah sendiri, dan kita tidak mengharapkan bantuan orang lain. Itulah mandiri. Kemudian, karena apa? Karena memang manusia itu selain sebagai makhluk sosial, juga sebagai makhluk individu yang dia mempunyai kewenangan hak, bahkan dia mempunyai semacam kayak hak prerogatif untuk dirinya sendiri. Apa yang mau dimakan, tempat mana yang mau ditinggali, apa yang mau dipakai, apa yang mau ditemukan, dan lain sebagainya. Mempunyai hak prerogatif untuk menentukan apa-apa aja yang berhak untuk dirinya sendiri. Kemudian aspeknya itu adalah tanggung jawab. Kalau memang sudah mandiri juga harus tanggung jawab. Jangan sampai sudah memilih sesuai dengan kesukaan masing-masing sendiri, tapi kita justru menyalahkan orang lain. Itu namanya tidak tanggung jawab. Yang otonomi, tentu otonomi ini merupakan sikap kita mandiri sendiri, kita berkembang sendiri. Inisiatif, harus berinisiatif, karena dengan inisiatif itu kita mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi dengan lebih cepat dan tepat. Dan juga tentu kita harus kontrol diri, jangan sampai apa karena keegoisan kita maunya menang sendiri dan melupakan atau bersewenang-wenang dengan orang lain. Kemudian tentang jenis kemandirian itu ada kemandirian emosional, kemandirian tingkah laku, dan juga kemandirian nilai. Kemandirian emosional artinya kita juga harus mandiri secara emosional. Kesedihan, kebahagiaan, amarah, kita juga harus mandiri, kita harus bisa kontrol. Kemudian kemandirian tingkah laku, kita juga harus jaga tingkah laku kita. Jangan sampai tingkah laku kita itu mengganggu orang lain. Jangan sampai hak-hak kita itu mengganggu hak-hak orang lain. Dan juga kita perlu juga nilai-nilai yang indah, yang baik, yang terpuji, agar apa yang kita putuskan untuk mandiri itu tidak mengganggu orang lain. Dalam bentuknya ada kemandirian emosi, kemudian kemandirian intelektual, dan lain sebagainya, dan sosial juga. Next, tentang kemandirian sosial.
Apa itu kemanusiaan itu? Yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain, sehingga ia itu juga apa namanya uh, berinteraksi dengan orang lain tetapi tidak bergantung pada aksi orang lain. Itulah mandiri, sehingga apa yang ia lakukan itu tidak terpengaruh oleh orang lain. Kemudian manfaat dari kemandirian sosial ini yaitu yang pertama mengasah multiple intelligence. Jadi kita bisa naik nih kapasitas kita dalam menyelesaikan masalah masing-masing. Yang kedua, mempertajam analisa. Dengan kita mandiri, kita bisa mempertajam analisa kita. Oh, ini tuh bagaimana cara ngerjainnya. Oh, ini tuh tingkatannya tuh sekian, sehingga saya harus sekian dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya tanggung jawab juga. Dengan orang yang mandiri itu pasti dia akan lebih tanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Kemudian mengembangkan daya tahan mental. Kalau sudah terbiasa mandiri, maka dia otomatis sudah terbiasa, nanti akan mentalnya itu akan kuat gitu, sehingga tidak terumbang-ambing oleh keadaan sekitarnya. Dan banyak sekali manfaat dari kemandirian sosial ini. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang ringkasan materi dari pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Abdul. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.